dari Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap gulam atau anak laki-laki tergadai sehingga disembelihkan pada hari ketujuh, kemudian dicukur rambutnya dan diberi nama. Hukum akekah ini adalah sunnat mustahabun menurut hadis dari Abu Daud. Disunahkan. Kapan disunahkannya? Pada umur 7 hari. Itu pendapat salah satu ulama. Umur 7 hari orang tuanya belum kuat ngebeliin kambing. Ada yang mengatakan berikutnya udah kodok. Ada yang mengatakan kelipatan berikutnya 14 hari, 21 hari sampai nipas, sampai menyusui selesai. Setelah itu bebas, tugas orang tua udah enggak berkewajiban lagi sampai dia bisa mengakekahkan sendiri. Kalau mengutip Imam Syafi'i, sama akekah itu umur 7 hari, 14 hari, 21 hari dan seterusnya tanpa ada batas. Kalau mengikuti Imam Syafi'i, bahkan sampai dewasa, sampai punya duit sendiri, mengakekahkan sendiri. Apa dasarnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakekahkan dirinya setelah kenabiannya. Bahkan kalau kita sukses, mungkin orang tua kita belum sempat mengakekahkan, kita akekah sendiri. Termasuk orang tua kita akekahkan. Kalau perlu orang tua kita umrohkan. Kita hajikan. Suatu ketika Rasulullah SAW datang ke rumah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali udah punya anak Hasan Husain. Hasan Husain belum diakekahkan. Ketika Rasulullah datang ke rumah Sayyidina Ali enggak ada. Ditanya, di mana Sayyidina Ali? Di masjid. Ternyata ada Sayyidina Ali di masjid lagi tiduran. Masjid dulu kan enggak kayak masjid sekarang, keramik. Masjid dulu kan debu, dialasin dengan pelepah korma. Sayyidina Ali lagi tiduran di debu. Samperin sama Rasulullah, ya Aba Turab, wahai bapaknya debu. Tanah karena tidurannya di debu. Sayyidina Ali lemes, loyo, kagak punya enggak punya duit. Sedangkan anaknya Hasan dan Husain belum diakekahkan. Aku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hasan wal Husain bisatin. Rasulullah yang mengakekahkan Hasan dan Husain dengan satu kambing. Bicara idealnya kan laki itu dua orang berarti 4. Ternyata kagak 2 pun boleh kalau punya duitnya cuman satu. Islam itu fleksibel, enggak kaku. Bukan berarti Rasulullah enggak kuat beli kambing 4. Konteks di sini Rasulullah mengajarkan kepada umatnya, memberikan contoh. Bukan Rasulullah nggak kuat beli kambing 4, 20 juga kuat. Rasulullah itu mencontohkan kepada umatnya hidup sederhana. Rasulullah kalau mau Jabal Uhud itu dijadikan emas bisa, tinggal minta sama malaikat Jibril. Tapi Rasulullah mencontohkan, memberikan tarbiyah kepada umatnya. Kalau duitnya lagi cekak 1 pun boleh. Karena akekah itu hukumnya sunat. Ya idealnya sih sesuai dengan aturan. Sebagaimana hadis dari Siti Aisyah. Ya. Lil gulam satani, lil jariyah satun. Ya. Buat anak laki-laki 2, buat anak perempuan 1. Itu hadis dari Turmuzi yang disampaikan oleh Siti
Siti Aisyah. Itu bicara ideal, secara ideal. Adapun syarat-syaratnya kambingnya seperti apa, sama dengan syarat-syarat kurban. Kita biasanya kalau milih buat kurban, apa yang kita lihat? Sehat kambingnya, kagak belek, enggak belekan, apalagi picak, apalagi pincang. Kambingnya sehat. Yang kedua kupak. Artinya kupak udah cukup. Kupak itu giginya udah copot ya. Kupak itu giginya udah copot, berarti umurnya udah lebih dari setahun. Udah kupak. Jadi itu syaratnya sama dengan syarat kurban. Itu yang dijadikan akekah. Sekarang kan akekah kadang-kadang kita jarang ngelihat kambing karena mesen sama tukang akekah. Sampainya bukan kambing, sate sama sop. Kita kagak tahu kambing picek apa kagak gitu. Makanya tukang kambingnya kudu paham nih, buat akekah, buat korban. Kalau korban kita biasanya ngelihat dulu, mungkin akekah kan udah banyak kan lembaga yang nawarin akekah gitu. Kita nggak ngelihat kambingnya lagi, tahu-tahu dianterin sop sama sate. Mudah-mudahan tukang kambingnya itu jujur, emang kambingnya sehat. Takut ntar kambing pileg, kambingnya picek ya, dipakai akekah. Ya yang berakekah mungkin ya sah-sah saja karena emang niatnya akekah dengan harapan kambingnya sehat. Ternyata dikasih kambing yang seperti itu, lah itu tukang yang tanggung jawab. Tukang yang tanggung jawab. Jadi itu. Jadi menurut Imam Syafi'i ikutan kita akekah itu pada hari ke-7, 14, 21 dan seterusnya sampai bisa mengakekahkan sendiri. Jadi tidak ada batasnya. Ada ulama bukan ikutan kita, liwat dari 7 hari itu namanya kodok. Ada juga yang mengatakan liwat dari 7 hari itu sedekah biasa. Sudah enggak berstatus akekah. Ikutan kita adalah Imam Syafi'i. Insya Allah kalau kita punya duit, kita akekahkan semuanya saudara-saudara kita yang mungkin takut belum akekah. Kenapa? Karena kullu gulamin rohinatun bi aqiqatihi. Setiap anak laki-laki tergade. Kenapa tergade? Kagak bebas. Kita punya motor nih, digade gitu. Yang megang siapa itu motor? Yang megang gade. Sebetulnya aturan Islam itu bukan yang megang gade. Karena gade itu minjemin duit. Ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Tolong menolong. Seharusnya yang megang gade itu kagak megang kendaraan. Kalau kita kan enggak begitu. Ngapain gua gade kalau kaki motor nggak dipakai gitu. Sama kalau dulu orang dulu itu puhunan digade, pohon rambutan, pohon duren, itu buahnya diambilin sama yang megang gade. Idealnya boleh diambilin kalau dari buahnya itu sudah cukup dananya. Dia gade 500.000 sekali metik dapat 1 juta, lah itu udah lebih malah, kasihkan udah pohonnya. Kalau perlu diambil duitnya doang 500.000 nya diberikan kepada yang punya. Itu aturannya begitu. Boleh megang gade motor, motornya kita ambil, tapi kita nggak berhak make, Kayak di Pegadaian, kan di Pegadaian disimpan, emang di Pegadaian dipakai laptop apa itu emang dipakai, enggak disimpan, ditaruh. Emang begitu harusnya gitu. Boleh kita ngegade motor, boleh motornya kita pakai atau kita pakai ngojek gitu. Tapi duitnya buat maintenance. Buat beli motor itu sendiri, buat beliin bensin itu sendiri, buat nyervis motor itu sendiri, perawatan. Kalau diambil keuntungannya enggak boleh gitu. Cuman kalau di kita kan kebiasaannya beda. Ya beda dengan aturan gitu. Itu idealnya begitu.
Ada sebagian ulama mengatakan ketika anak itu belum ditebus masih rohinatun, apa itu? Ada sabotas. Kirain apa jatah? Katanya anak itu tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Kalau anak itu masih kecil meninggal, nanti di akhirat itu memberikan syafaat kepada orang tuanya. Kalau belum diakekahkan, anak itu tidak bisa memberikan syafaat. Itu satu pendapat. Pendapat yang lain masih sama-sama ulama, enggak gitu. Tetap anak itu bisa memberikan syafaat. Itu bukan kapasitas kita untuk mencari dalil itu, membahas itu. Kita hanya ngebaca pendapat-pendapat ulama. Dengan harapan mau diakekain kek, mau belon kek, anak itu akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Itu sekelumit tentang akekah. Karena udah ada saputas ini. Sekarang sedikit kita mentadaburi ayat-ayat dari surah Yasin yang pernah kita tadaburi yang terputus beberapa minggu. Ini berkaitan dengan haul atau berkaitan dengan kehidupan dan kematian. Karena haul itu adalah momen untuk mengingat jasa-jasa orang tua, berkaitan dengan kehidupannya masa lalu dan setelah meninggal, berkaitan dengan anak yang soleh yang senantiasa mendoakan gitu. Karena jasa-jasa orang tua dulu ya apa namanya tak terhingga, ibarat sepanjang jalan kagak ada ujungnya. Sedangkan jasa anak kepada orang tua ibarat sepanggal galah. Orang tua ngurusin anak 7 sanggup. Ketika orang tuanya udah sepuh sakit-sakitan anak 7 ngurusin orang tua 1 berhiri-hiri gitu. Makanya di momen inilah senantiasa mengingat-ingat jasa orang tua, kebaikan orang tua mendidik kita, ngempanin kita dari kecil ya. Kalau bahasa orang tua dulu sungsang sumbel, enggak kenal panas, enggak kenal hujan. Buat peribahasa pala dibuat kaki, kaki dibuat pala. Demi anak. Kita ingat itu jasa orang tua. Pantes kalau kita udah dewasa, apalagi kita punya rejeki senantiasa kita berinfak, kita bersodakoh yang pahalanya untuk orang tua. Setiap hari Jumat berapapun keadaan kita, bisarro wadorro ya, kita bersodakoh, kita niatkan dalam hati kita pahalanya untuk orang tua. Ada goceng, ada ceban, ada gocap, ada cepek, tergantung keadaan kita. Seberapapun kita sodakan, kita niatkan pahalanya untuk orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin, "Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala ta'qilun." Atau boleh juga dibaca apala ya'qilun. Kalau di Yasin yang ada apala ya'qilun. Barang siapa yang aku panjangkan umurnya biitolati ajalihi, dengan melambatkan ajalnya sampai umur sepuh, umur sudah tua. Umur udah tua dari umur berapa kira-kira? 50 ngatas atau 60 ngatas? Kali 50 masih pada kuat, 60 ngatas dah. Dipanjangkan umurnya ya. Pil holki nunakis hupil holki, aku kurangin tentang kejadiannya, kehidupannya ya. Dulu badannya sehat, kuat, seger,
buger. Semakin tua semakin loyo. Memang begitu. Allahul ladzi khalaqakum min do'pin summa ja'alnahu min do'pin kuwatan summa min ba'di kuwatin do'pan wa saibatan yahluku ma yasha. Allah menciptakan kamu dari lemah kemudian menjadi kuat, dari kuat menjadi lemah dan berubah. Begitulah Allah menciptakan manusia. Batasan-batasan itu dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Min do'pin itu dari lemah, kata Imam Al-Ghazali, secara fisik dari umur 0 sampai umur 7 tahun. Karena umur 7 tahun itu sudah dianjurkan dididik. Muru auladakum bisolah bisab'in. Ajarkan anakmu itu sholat pada umur 7 tahun. Wadribu bi asrin. Pukullah pada umur 10 tahun. Kalau udah 10 tahun masih disuruh sholatnya malas, boleh dipukul. Tapi pukulnya pukulan mendidik, bukan pukulan menyakiti. Ingat perintahnya, ya. Alimu auladakum, ajarkan anak-anak kamu. Bukannya albisu, biasakan, tapi diajarkan. Jadi perintahnya adalah diajarkan. Contohnya begini. Kita kan yang masih punya anak kecil tuh sering anak-anak kecil kita bawa ke masjid. Jadi anak itu bukan dibiasakan ke masjid, diajarkan bagaimana ke masjid yang baik. Itu dari anak kecil. Dek, kamu ikut bapak ya ke masjid. Nanti di masjid kamu jangan bercanda, kamu jangan lari-larian. Itu namanya diajarkan sebelum berangkat ke masjid. Jangan dibiasakan tanpa diajar. Dek, udah ke masjid, tapi kagak diajarin lagi udah. Mau ngapain kah di masjid lah? Akhirnya di masjid itu lelarian itu bocah, pada bercanda. Kita lagi sembahyang main jorogan. Karena orang tuanya membiasakan anaknya disuruh ke masjid, bukan diajarkan. Konteks perintahnya ajarkan. Setiap Jumat atau setiap waktu diajak ke masjid, tapi diajarkan. Di dalam pembelajaran itu dikasih tahu, dikasih nasihat, didampingin. Jangan bercanda. Kadang-kadang bocah main jorok-jorogan, ada bapaknya diantepin. Bapaknya ada diantepin, didampingin. Diajak ke masjid, dia biasakan, bagus. Itu memang harus. Cuman sekalian diajarkan, bukan hanya dibiasakan. Jadi sampai umur 7 tahun sudah diajarkan. Umur 10 tahun dipukul kalau masih malas sholat. Itu kata Imam Ghazali, lemah tuh sampai segitu. Umur 7 tahun sampai umur 40 tahun itu masa kuat. Masa kuat. Dari segi fisik dan dari segi pola pikir. Makanya paling kuat-kuatnya itu umur belasan gitu. Umur belasan. Makanya sepak bola ada U17, ada U20. Karena olahragawan itu umur 30-35 udah dipensiunkan gitu. Udah dipensiunkan. Main yang ringan-ringan, main gaple, main catur. Yang kagak pakai fisik. Rambol gitu. Dari umur 40 ke sonoin itu sudah mulai masa lemah lagi. Ada yang belum 40 udah beruban gitu. Banyak gitu. Kan makanannya apa? Makannya polo. Orang tua dulu kagak boleh bocah makan polo gitu.
untuk cepat beruban. Padahal bukan itu, takut nggak kebagian. Bapaknya udah kagak kuat makan daging. Jadi 40 ngatas itu udah masuk fase lemah sampai meninggal. Coba yang di atas 40, 50, apalagi 60. Rasain dah kalau bangun tidur. Bang Jamurnya kalau kita tanya sehat ya full gimana itu badan? Ya, itu tiap hari minum obat kan. Kalau gak minum obat kuat bangun. Jadi memang begitu. Udah sunnatullah, udah kodratnya begitu. Gitu. Udah kodratnya. Jadi pertama kita lemah, kemudian kuat, kemudian kita lemah lagi. Yahluku mayasya, begitulah Allah menciptakan sekehendaknya. Itu adalah kodrat manusia di dunia. Bil holki apala yakilun, apakah bagai kamu enggak menjadi bahan pikiran itu gitu. Ya. Itu jadi pola pikir buat kita bahwa kita di dunia ini adalah tidak kekal. Kulluman alaiha faniu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apala yakilun ya. Wa ma 'allamnahu pas satu ayat lagi. Wa ma 'allamnahu, kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak mengajarkan kepada engkau Muhammad ya. Ai nabi, yaitu nabi besar kita Muhammad, as-syi'ra, yaitu syair. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yan bagilah in huwa illa zikrun wa qur'anum mubin. Wa ma 'allamnahu ay an-nabi as-syi'ra radda li qaulihim ya. As-syi'ra ini karena ketika Allah menurunkan Al-Qur'an kepada nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu bangsa Arab sedang demam syair. Ini adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tidak pernah menurunkan syair kepada Muhammad. Apa tujuannya? Radda li qaulihim ya. Untuk mengkanter, untuk menepis ucapan-ucapan mereka orang-orang kafir. Karena orang kafir itu mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah syair yang dibikin oleh nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad itu ya ummi. Nabi Muhammad itu adalah ummi, tidak bisa tulis baca. Walaupun begitu masih dituduh Al-Qur'an itu adalah syair Nabi Muhammad. Nabil ummi, padahal tahu kalau Muhammad itu adalah ummi. Bangsa Quraisy itu sangat paham dengan Muhammad. Karena dari kecil orang-orang Quraisy sebelum diangkat menjadi nabi, Muhammad itu sudah mendapat gelar Al-Amin karena kejujurannya. Nabi Muhammad itu adalah bangsa Arab pada saat itu. Mau nitip perhiasan, mau nitip dinar, mau nitip bersama Muhammad. Mereka itu kontrak setelah Rasulullah diangkat menjadi Rasul, karena enggak mau Tuhan nenek moyang mereka itu dihina, diganti oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang menyebabkan mereka itu tidak setuju, padahal mereka itu paham sekali karakter Nabi Muhammad. Bahkan beliau menyebutnya Muhammad itu adalah Al-Amin. Ini sejak peristiwa Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah pasca pembugaran Ka'bah setelah kebanjiran. Setelah kebanjiran bingung, ini Hajar Aswad siapa ini yang meletakkan? Setiap kepala suku pada ribut. Oh, suku saya yang paling berhak. Oh, suku saya yang paling berhak. Sehingga usul Muhammad, kalau gitu besok siapa yang paling dulu datang kemari ke Masjid
Itu dia yang berhak. Ternyata Muhammad Rasulullah. Dengan keadilannya digelar jubah, kemudian 4 kepala suku yang gotong. Kepala suku yang lain belum terpikir seperti itu. Tapi Nabi besar kita Muhammad terpikir. Walaupun dalam sayembara itu Nabi Muhammad yang paling dulu, tapi dengan keadilan beliau semua suku berhak mengangkat ujung jubahnya, meletakkan Hajar Aswad. Rasulullah yang mengangkat dari jubah diletakkan di Ka'bah. Dari situlah ya Muhammad mendapat julukan Al-Amin. Jadi asy-syi'ra radda liqaulihim. Wa mayan bagilah, dan seumpamanya ya. In huwa, akan tetapi ya, laisal ladzi atabihi, yang diberikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa zikrun, yaitu peringatan, wa Qur'anum mubin, dan bacaan yang sangat jelas, yaitu tentang hukum-hukum, tentang sirah-sirah yang ada di dalam Al-Quran. Tujuannya itu adalah bukannya syair. Rasulullah bukan penyair dan Rasulullah tidak paham syair. Sehingga ketika Rasulullah pernah mengutip suatu syair ya, itu disalahkan sama Abu Bakar ya. Sebetulnya syair yang kau bacakan Rasulullah tidak seperti itu. Bacaannya pun acak-acakan. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu bukan penyair dan tidak pandai syair. Tapi Al-Quran penuh syair, penuh syair, penuh sajak ya. Karena Al-Quran adalah firman Allah ya. Qul huwallahu ahad yang kita baca, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sama. Kalau ingat kita dulu belajar kesusastraan, itu namanya sajak AAAA. Ada sajak AAAA, ada sajak ABAB. Itu sajak AAAA. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Indah ya. Bersair karena itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun orang kafir mengatakan oh itu buatan Muhammad, sehingga Musailamah Al-Kadzab dia mencoba untuk menandingi Al-Quran. Ternyata 3 hari 3 malam dia bikin syair seperti Al-Quran, dia tidak mampu ya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih wad'u suhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kamu ragu-ragu dengan Al-Quran, buatkan satu surat. Silahkan engkau mencari pembantu, tapi selain aku, kata Allah, kalau emang kamu orang yang benar. Ternyata Musailamah Al-Kadzab tidak mampu menandingi Al-Quran. Karena Al-Quran itu in huwa illa zikrun wa Qur'anum mubin. Peringatan buat siapa? Ya. Liun ziro. Ya, mau dibaca tak juga boleh. Litun ziro. Man kana hayyan. Peringatan buat orang-orang yang hidup. Orang-orang yang hidup. Kita nih orang-orang yang hidup ya. Man kana hayyan wa yahiqal qaulu alal kafirin ya. Ya kiluma yukhatabu bihi wa hum al mu'minun ya. Mereka orang-orang yang hatinya hidup, yang orangnya hidup hatinya hidup. Karena banyak juga orang yang hidup tapi hatinya enggak hidup. Jadi Al-Quran itu peringatan buat orang yang hidup dan hatinya hidup. Sehingga wahumul mu'minun, sehingga mereka ini menjadi beriman pada Allah Subhanahu
wa ta'ala ya. Wa yahiqqal qaulu ala kafirin, sudah menjadi hak ya, bil azabi azab ala kafirin, buat orang-orang kafir, dan itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya adalah bahwa Al-Qur'an ini adalah peringatan buat kita. Rasulullah pernah bersabda gitu, cukup peringatan buat kami adalah uban dan Islam gitu. Jadi untuk peringatan kematian cukup uban dan Islam. Uban menandakan udah tua. Islam juga peringatan karena ad-dinun nasihat ya. Agama itu adalah nasihat. Ada juga kapa bil mauti wa izoh, cukuplah kematian itu menjadi peringatan buat kita semua. Mau turun ya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.